Viral dan bikin geger. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari Partai Nasdem, menyebut bahwa orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Ya, kalian tidak salah dengar, tolol sedunia. Pernyataan ini langsung jadi bola panas di media sosial, memicu amarah rakyat dan membuka lagi luka lama tentang kinerja DPR. Tapi tunggu dulu, benarkah rakyat yang tolol kalau minta DPR dibubarkan? Atau justru DPR sendiri yang sudah kelewat batas dan menjadi beban bangsa? Sebelum kita kupas tuntas kontroversi ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena di channel ini, kita akan terus membongkar fakta-fakta politik Indonesia yang jarang dibicarakan media mainstream. Semua berawal dari pernyataan Ahmad Sahroni pada 22 Agustus 2025. Saat itu, ia menanggapi desakan publik yang ingin membubarkan DPR karena dianggap tidak lagi mewakili rakyat. Dengan nada tegas, ia mengatakan, orang yang minta bubarkan DPR itu tolol sedunia. Ucapan ini sontak mengundang gelombang reaksi keras. Bagi banyak orang, perkataan seorang wakil rakyat seperti ini sangat tidak pantas. Alih-alih menenangkan suasana, pernyataan itu justru memperkeruh hubungan DPR dengan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Pernyataan Sahroni ini bukan sekedar ucapan biasa. Ia menyentuh titik paling sensitif, martabat rakyat. Dan ketika martabat rakyat diinjak, publik pun tidak tinggal diam. Tak butuh waktu lama media sosial penuh dengan kritik pedas. Netizen menyerbu dengan komentar bernada marah. Banyak yang menilai ucapan tolol itu justru mencerminkan arogansi DPR. Ada yang menulis, yang tolol itu kalian bukan rakyat. Kalian makan dari uang pajak kami lalu seenaknya melecehkan rakyat. Komentar lain menambahkan, kalau DPR bubar, rakyat tidak rugi apa-apa. Malah uang negara bisa dihemat. Yang rugi itu kalian, para anggota DPR, karena kehilangan gaji dan tunjangan. Gelombang kritik ini semakin besar, mengingat DPR memang sudah lama jadi sorotan negatif. Mulai dari tingkat absensi rapat yang rendah, pengesahan undang-undang kontroversial yang tidak pro-rakyat, hingga kasus korupsi yang tak ada habisnya. Publik merasa DPR lebih sering sibuk dengan kepentingan politik dan bisnis mereka sendiri ketimbang benar-benar memperjuangkan suara rakyat. Isu tunjangan DPR kembali mencuat. Banyak warganet yang menyinggung betapa fantastisnya fasilitas yang diterima para wakil rakyat. Mari kita lihat faktanya. Seorang anggota DPR memiliki gaji pokok sekitar 4,2 juta rupiah per bulan. Tapi itu baru bermulaan. Setelah ditambah dengan berbagai tunjangan, total penghasilan bisa mencapai lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Bukan hanya itu, mereka juga mendapat tunjangan beras yang nilainya bisa jutaan rupiah. Walaupun kita semua tahu sebagian besar dari mereka hidup jauh dari kata kesusahan. Ditambah lagi fasilitas mobil dinas, rumah dinas, tiket perjalanan hingga uang reses. Bandingkan dengan buruh yang bekerja keras dari pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan upah minimum yang kadang tidak sampai 5 juta rupiah. Wajar kalau rakyat merasa diperlakukan tidak adil. Dan di tengah ketidakadilan inilah ucapan tolol dari seorang anggota DPR terasa sangat menyakitkan. Rakyat kemudian mempertanyakan kembali, seberapa pentingkah DPR bagi negara ini? Menurut teori klasik ilmu negara, ada 4 syarat utama berdirinya sebuah negara: rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Perhatikan baik-baik, tidak ada kata DPR di sana. Artinya, negara tetap bisa berjalan tanpa lembaga legislatif seperti DPR. Pemerintah bisa mengambil alih fungsi regulasi dengan cara lain atau membentuk badan baru yang lebih efektif dan efisien. Jadi ketika Sahroni mengatakan orang yang ingin bubarkan DPR itu tolol, rakyat justru balik bertanya, siapa sebenarnya yang lebih tolol? Rakyat yang mempertanyakan relevansi DPR atau justru DPR sendiri yang sudah kelewat batas dan menjadi beban bangsa? Pernyataan Sahroni membuka tanggapan dari berbagai tokoh publik. Rocky Gerung, seorang filosof dan pengamat politik, dengan tegas menyatakan bahwa DPR seharusnya berperan sebagai anjing penjaga rakyat, bukan malah menggonggong kepada rakyat. Menurutnya, DPR sudah kehilangan fungsi sebagai pengawas pemerintah, dan kini justru sibuk membela kepentingan elit politik. Sementara itu, Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa DPR tidak boleh melecehkan rakyat, karena sejatinya, rakyatlah yang membayar gaji mereka melalui pajak. Tanpa rakyat, DPR tidak ada artinya. Menghina rakyat sama saja dengan menggigit tangan yang memberi makan. Tanggapan ini semakin mempertegas bahwa ucapan Sahroni bukan sekedar salah ucap, melainkan mencerminkan pola pikir yang arogan dan jauh dari semangat pelayanan publik. Kontroversi ini membuka diskusi yang lebih dalam, apakah DPR benar-benar masih layak disebut wakil rakyat. Di satu sisi, DPR memang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tapi di sisi lain, kepercayaan publik terhadap DPR sudah sangat rendah.
Survei demi survei menunjukkan bahwa DPR selalu menempati peringkat bawah dalam hal kepercayaan masyarakat. Skandal demi skandal membuat citra DPR semakin hancur. Publik melihat mereka lebih sibuk memperjuangkan kepentingan partai dan kelompok bisnis tertentu ketimbang benar-benar membela nasib rakyat kecil. Dengan kondisi seperti ini, wajar kalau rakyat mulai mempertanyakan relevansi DPR, apalagi ketika ada anggota DPR yang berani menyebut ayat tolol hanya karena berbeda pendapat. Pernyataan Sahroni bukan hanya memicu perdebatan, tapi juga berpotensi melahirkan gelombang protes yang lebih besar. Isu demo besar pada 25 Agustus 2025 sudah ramai diperbicarakan. Publik berencana turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap DPR. Mereka menuntut reformasi, transparansi, bahkan sebagian berani menyerukan pembubaran DPR. Apabila aksi ini benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin kepercayaan terhadap DPR agar semakin anjlok. Dan sekali lagi, semua ini berawal dari satu ucapan arogan yang seharusnya bisa dihindari. Kasus Ahmad Sahroni ini memberi pelajaran penting, bahwa wakil rakyat harus hati-hati dalam berbicara. Kata-kata bisa jadi api yang membakar citra lembaga yang sudah rapuh. DPR ada karena rakyat, tanpa rakyat mereka bukan siapa-siapa. Jadi apakah benar rakyat tolol kalau ingin membubarkan DPR? Atau justru DPR sendiri yang sudah kelewat batas dan menjadi beban bangsa? Bagaimana menurutmu? Apakah DPR masih layak dipertahankan atau lebih baik dibubarkan dan diganti dengan sistem yang lebih efektif dan efisien? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Turns Out Indonesia agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar politik dan fakta panas di negeri ini. Karena pada akhirnya kebenaran hanya akan muncul jika rakyat berani bersuara.